Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berorientasi objek atau OOE. Pengertian analisis sistem berorientasi objek. Analisis sistem berorientasi objek adalah proses untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan, struktur, dan perilaku sistem menggunakan konsep-konsep dari paradigma pemrograman berorientasi objek. Dalam analisis sistem berorientasi objek, sistem dilihat sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah pengertian dan contoh analisis sistem berorientasi objek. Analisis sistem berorientasi objek adalah pendekatan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang menekankan pemodelan sistem sebagai kumpulan objek yang memiliki atribut, perilaku, dan hubungan yang terdefinisi dengan jelas. Pendekatan ini memungkinkan analisis untuk memahami domain bisnis dengan lebih baik dan merancang solusi yang lebih fleksibel dan mudah dimengerti. Contoh dari analisis sistem berorientasi objek. Yang pertama ada identifikasi objek. Identifikasi objek yang relevan dalam domain bisnis seperti buku, pelanggan, transaksi, stok, dan sebagainya. Yang kedua ada spesifikasi, atribut, dan metode. Tentukan atribut-atribut yang mendefinisikan setiap objek. Misalnya, objek buku dapat memiliki atribut seperti judul, penulis, harga, dan stok. Tentukan metode-metode yang dapat dilakukan oleh setiap objek. Misalnya, objek buku dapat memiliki metode meminjam dan mengembalikan. Yang ketiga, ada identifikasi hubungan antara objek. Tentukan hubungan antara objek tersebut, misalnya objek pelanggan yang memiliki hubungan dengan objek transaksi ketika melakukan pembelian buku. Yang keempat, pemodelan alur kerja. Identifikasi alur kerja atau proses dalam sistem seperti proses pemesanan buku, penambahan buku ke dalam stok, atau pembayaran transaksi. Yang kelima, ada penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional sistem dan kebutuhan non-fungsional atau atribut kualitas seperti keamanan, kinerja, dan keandalan. Dengan melakukan analisis sistem berorientasi objek dengan baik, kita dapat memahami kebutuhan sistem secara mendalam, mengidentifikasi objek-objek dengan hubungan dalam domain bisnis yang sedang dianalisis, dan merancang solusi yang sesuai dengan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Alat-alat atau metode yang digunakan dalam menganalisis sistem berorientasi objek. Yang pertama ada diagram UML atau Unified Modeling Language adalah salah satu alat yang paling umum digunakan dalam analisis sistem berorientasi objek. Ini mencakup berbagai jenis diagram, seperti diagram kelas, diagram aktivitas, diagram urutan, dan lain-lain, yang digunakan untuk memodelkan aspek-aspek berbeda dari sistem. Yang kedua ada use case modeling, yang merupakan metode untuk mendokumentasikan interaksi antara pengguna, aktor, dan sistem. Use case digunakan untuk menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna dan bagaimana sistem merespon tindakan-tindakan pengguna. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses dalam sistem. Mereka menggambarkan urutan langkah-langkah atau aktivitas yang terjadi dalam sebuah proses. Yang kedua ada sequence diagram yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara objek-objek dalam sistem secara urutan waktu. Mereka menunjukkan bagaimana objek-objek berkomunikasi satu sama lain dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada class diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur status dari sistem, yaitu kelas-kelas dan hubungan antara mereka. Mereka menunjukkan atribut-atribut dan metode yang dimiliki oleh setiap kelas, serta hubungan-hubungan pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada state diagram yang digunakan untuk memodelkan transisi antara bagaimana keadaan atau status yang mungkin dialami oleh sebuah objek dalam sistem. Mereka berguna untuk memodelkan perilaku objek dalam merespon peristiwa atau tindakan tertentu. Teknik allocation digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan sistem dan
pemangku kepentingan. Ini biasa termasuk wawancara, observasi, studi dokumentasi, brainstorming, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada prototyping yang digunakan untuk membuat model atau prototype awal dari sistem yang akan dikembangkan. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan memberikan umpan balik tentang fungsionalitas dan desain sistem sebelum implementasi yang sebenarnya. Dengan menggunakan alat dan metode ini, analisis sistem dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik, memodelkan struktur dan perilaku sistem secara efektif, dan merancang solusi yang sesuai dengan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Pengertian permodelan dalam analisis kebutuhan sistem. Permodelan dalam analisis kebutuhan sistem merupakan proses untuk membuat representasi visual atau konseptual dari sistem yang akan dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna, struktur sistem, dan interaksi antara komponen-komponen sistem dengan lebih baik. Berikut adalah pengertian dan contoh permodelan dalam analisis kebutuhan sistem. Pengertian permodelan dalam analisis kebutuhan sistem adalah permodelan dalam analisis ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknik untuk menggambarkan secara visual aspek-aspek penting dari sistem yang akan dikembangkan. Ini membantu dalam memahami kompleksitas sistem dan memfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan. Contoh dari permodelan dalam analisis kebutuhan sistem yang pertama ada diagram use case. Contohnya dalam sistem pemesanan tiket online, use case membeli tiket untuk menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna untuk memesan tiket. Yang kedua ada diagram aliran data. Contohnya seperti dalam sistem manajemen toko, DVD dapat menunjukkan bagaimana informasi tentang produk diterima, diproses, dan disimpan dalam basis data. Selanjutnya ada diagram kelas. Contohnya dalam sistem perpustakaan, diagram kelas dapat menunjukkan kelas buku dengan atribut-atribut seperti judul dan penulis, serta metode seperti meminjam dan mengembalikan. Selanjutnya ada diagram urutan. Contohnya seperti dalam sistem pemesanan makanan online, diagram urutan dapat ditunjukkan urutan pesan yang dikirim antara pengguna, server, dan aplikasi klien selama proses pemesanan. Diagram aktivitas contohnya seperti dalam sistem manajemen proyek, diagram aktivitas dapat menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan suatu tugas. Dengan menggunakan permodelan dalam analisis kebutuhan sistem, analisis dapat membantu memangku kepentingan memahami dan merancang sistem dengan lebih baik. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan lebih jelas, mengkomunikasikan solusi yang diusulkan dengan lebih efektif, dan mengurangi resiko kesalahan dalam pengembangan sistem. Langkah-langkah dalam menganalisis kebutuhan sistem berorientasi objek. Yang pertama ada pemahaman lingkup proyek, yaitu dengan identifikasi tujuan dan lingkungan proyek dengan jelas, tentukan pemangku kepentingan utama dan pihak yang terlibat dalam proyek. Kedua, ada identifikasi objek dan pengguna. Identifikasi objek-objek kunci dalam domain bisnis yang sedang dianalisis. Kenali pengguna dan pemangku kepentingan lain yang akan berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga ada allocation kebutuhan. Gunakan teknik allocation seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan pemangku kepentingan. Catat kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperoleh dari proses allocation. Yang keempat ada analisis dan klasifikasi kebutuhan. Analisis dan klasifikasikan kebutuhan yang terkumpulkan untuk memahami esensi dari setiap kebutuhan. Pisahkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kelima ada modeling system. Gunakan berbagai alat dan teknik permodelan seperti diagram UML untuk memodelkan struktur dan perilaku sistem. Buat diagram kelas, diagram use case, diagram aliran data, dan diagram lainnya untuk menggambarkan aspek-aspek kunci dari sistem. Yang keenam ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang akurat dan kesesuaian dengan tujuan proyek. Pastikan kebutuhan dapat diukur, dapat diverifikasi, dan konsisten antara satu sama lain. Dokumen
mengadaptasikan kebutuhan dengan jelas dan secara terperinci menggunakan format yang tepat. Gunakan dokumen spesifikasi kebutuhan untuk menyajikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, termasuk skenario pengguna dan kasus penggunaan. Dan kedelapan, ada verifikasi kebutuhan. Verifikasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka dipahami dengan benar dan disetujui oleh semua pihak terkait. Pastikan kesesuaian kebutuhan dengan tujuan dan visi proyek. Yang ke-9, manajemen perubahan kebutuhan. Kelola perubahan kebutuhan dengan baik selama siklus pengembangan sistem. Evaluasi dan tanggapi perubahan kebutuhan dengan cepat dan efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, tim analisis sistem dapat memastikan bahwa kebutuhan sistemnya akan dipresentasikan secara akurat. Ini membantu dalam mengarahkan pengembangan sistem ke arah yang benar dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi harapan pengguna dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dalam proses penganalisa kebutuhan sistem berorientasi objek, mungkin ada masalah atau tantangan yang mungkin dihadapi, termasuk kompleksitas domain bisnis. Ada juga kesulitan mengidentifikasi objek dan hubungan. Ada juga perspektif pengguna yang berbeda. Keempat, ada kebutuhan yang tidak spesifik atau tidak jelas. Yang kelima, perubahan kebutuhan yang sering terjadi. Yang keenam, ada keterbatasan sumber daya dan waktu. Dan dengan menyadari masalah-masalah potensial ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya, tim analisis sistem dapat meningkatkan kesuksesan proses analisis kebutuhan sistem berorientasi objek dan menghasilkan solusi yang memenuhi harapan pengguna dan tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam menganalisis kebutuhan sistem berorientasi objek. Yang pertama, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses analisis kebutuhan. Yang kedua, ada pemahaman yang mendalam tentang domain bisnis. Dalam pemahaman tentang domain bisnis yang sedang dianalisis. Yang ketiga, ada penggunaan teknik elicitation yang tepat. Gunakan berbagai teknik elicitation seperti wawancara, observasi, brainstorming, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan kebutuhan dengan tepat dan komprehensif. Yang keempat, ada penyusunan dokumentasi yang jelas dan terperinci. Kelima, validasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang akurat dan kesesuaian dengan tujuan proyek. Yang keenam, ada manajemen perubahan kebutuhan yang efektif. Yang ketujuh, komunikasi yang terbuka dan efektif. Dan kedelapan, terakhir, penggunaan alat dan metode yang tepat. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, tim analisis sistem dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama proses analisis kebutuhan sistem berorientasi objek dengan lebih efektif. Hal ini membantu dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan, serta merancang solusi yang memenuhi tujuan bisnis proyek dengan baik. Terima kasih.